Kemarin dari KPU sendiri ya, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan pleno untuk menentukan calon daripada bupati dan juga wakilnya untuk Bekasi, dan sudah ditentukan ada 5, dan hari ini tadi ya sudah dimulai untuk penentuan nomor urut dari masing-masing pasangan. Dan kelima calon ini memang dipastikan lolos. Kabupaten Bekasi ini punya 5 calon dari 3 parpol ya, Haris ya. Oke, baik, dan kita akan beralih ke informasi lain. Banjir di kawasan Pasteur, Bandung, Jawa Barat sisakan tumpukan sampah dan lumpur. Ya, sementara di Pagarsi kondisi jalan sudah normal. Puluhan petugas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Selasa pagi mulai bersihkan sisa material lumpur dan sampah sepanjang kawasan Jalan Pasteur. Selain bahu jalan, petugas juga bersihkan material sampah dan batu yang menyangkut di saluran Cianting. Jadi tersumbatnya saluran ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kawasan ini ya, Riz ya? Iya. Ya, dan ini ya, sementara aktivitas di kawasan Pagarsi Selasa pagi ini sudah kembali normal. Banjir yang sempat rendam kawasan ini selama 3 jam Senin kemarin juga sudah tidak nampak lagi. Dan hari ini ada netizen Rizky Sandria sempat merekam derasnya arus air di Pagarsi. Ya, juga kondisi kawasan Pasteur yang sempat lumpuh Senin kemarin. Ya, netizen Ricky Sandria merekam banjir di Jalan Pagarsi, Kota Bandung, Senin siang. Derasnya arus air bahkan menghanyutkan sejumlah kendaraan. Akibat banjir, akses jalan di kawasan ini sempat lumpuh total. Hujan deras Senin siang juga disebabkan sejumlah jalan utama Kota Bandung kebanjiran. Air setinggi 1 meter merendam jalan Jujunan, Pasteur. Akses tol di kawasan ini pun sempat ditutup. Ya. Dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf atas insiden banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Bandung Senin siang. Ini dia melalui akun Twitternya, Senin malam Ridwan Kamil memohon maaf atas insiden banjir yang melanda Kota Bandung Senin siang. Ia nyatakan petugas dari pemerintah kota terus siaga demi menanggulangi dampak banjir secepatnya. Lebih lanjut, ia juga nyatakan pembenahan pada sistem tol air akan dilakukan segera. Itu dia, memang pasca banjir kemarin, masalah yang saat ini sedang dihadapi adalah macet, atau Bandung ini terkepung macet di berbagai wilayah seperti itu ya, Risa. Ini dikarenakan memang jalanannya masih banyak lumpur-lumpur yang berserakan, dan lumpur ini cukup tinggi, rata-rata hampir 1 meter, dan ini yang masih dibersihkan hingga sekarang. Betul, memang ada beberapa pernyataan juga bahkan dari Deddy Mizwar gitu ya, yang menyatakan bahwa ini adalah masalah dengan drainase juga yang menyebabkan banjir. Tapi ini dari informasi yang saya dapat dari BMKG, pada hari ini Bandung diperkirakan akan hujan juga. Ini hujan ringan, jadi untuk warga Bandung ataupun mungkin yang warga yang ingin melakukan perjalanan ke Bandung untuk lebih waspada ya. Betul, di kedepan harinya nanti dikatakan solusi tol air dan juga pompa air yang akan segera dimaksimalkan untuk menghindari masalah seperti ini lagi. Ya, itu. Selanjutnya, warga alami krisis air bersih akibat banjir yang melanda wilayah Palopo, Sulawesi Selatan. Di Majalengka, Jawa Barat, akibat hujan deras pemukiman warga longsor, 2 rumah rusak berat. Ya, netizen Hasrida dan Sony Wijaya berbagi videonya. Air dari sumur keruh dan kotor. Hal ini dialami warga di Kelurahan Salubatang, Palopo, Sulawesi Selatan setelah banjir merendam permukiman warga sejak Minggu. Akibatnya warga mengalami krisis air bersih. Hingga Senin sore kawasan Marobo masih tergenang setinggi 50 cm. Untuk konsumsi ya kita berharap sama bantuan dari pemerintah supaya bisa mensuplai air ke perkampungan Marobo. Hingga saat ini sudah ada Pak bantuan airnya? Belum ada sampai saat ini. Banjir juga membuat sejumlah sekolah terendam. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 52 Salutete di Kecamatan Teluwanua. Ruangan kelas penuh lumpur, buku-buku perpustakaan rusak terendam banjir. Kalau bisa kami mohon ada bantuan dari pemerintah, apakah dari Dinas Kebersihan untuk membantu mengadakan air untuk membersihkan. Banjir melanda 5 kelurahan di Kota Palopo, penyebabnya hujan deras disertai luapan air sungai Salubatang sejak Sabtu lalu. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, warga bersama anggota TNI membersihkan sisa longsor di Desa Sindang Hurip, Bantar Ujeg. Tebing setinggi 5 meter ambles. Awalnya kan hujan dari pagi. Pas jam 8.09
langsung terjadi Longsor, Bu. longsor. Pertama yang bawah, yang kedua yang kamar mandi sama dapur. Jarak dari yang bawah paling ada 5 menit kali. 2 rumah rusak tertimpa longsor sementara 4 rumah lainnya retak. Longsor terjadi Minggu pagi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Masih terkait dengan krisis air bersih ya, Riz, ini juga melanda Rokan Hulu Riau. Dilanda kekeringan, warga alami krisis air bersih. Ya, warga pun terpaksa antre demi dapatkan air bersih bantuan BPBD. Informasi selengkapnya dari Dedi Noveri. Senin siang, warga desa Batangkumu, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu Riau antre demi dapatkan air bersih. Bukan tanpa alasan karena sejak 4 bulan belakangan sumur warga mengering. Ibu sendiri payah dapat air? Ya, payah. Pernah lagi. Sebelum ini ngambil airnya di mana, Bu? Batangkumu, air kotor, air minum aja beli aqua. Bukan kali pertama BPBD datangi permukiman warga. Selama kemarau, BPBD salurkan air bersih dari mobil tangki berkapasitas 5.000 liter ke 4 kecamatan serokan hulu. Selama musim kemarau ini, kami dari pihak BPBD membantu masyarakat untuk pengelolaan air bersih, ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas kami sampai jam 6. Selain menanti bantuan air bersih, biasanya warga mencari air hingga ke sungai. Namun itu jadi pilihan terakhir karena air sungai kotor dan tidak layak dikonsumsi. Selanjutnya kita ke Sulawesi Barat. Warga desa Batetanga, Binuan, Polewali, Mandar tangkap ular piton seberat 300 kg yang nyaris menyerang warga. Ya, diduga ular menuju permukiman warga karena habitatnya rusak. Asrianto Suwardi merekam proses penangkapan ular ini selengkapnya. Iya, ini dia upaya warga desa Batetanga, Binuang, Polewali, Mandar saat menangkap seekor ular piton sepanjang 10 meter dengan berat 300 kg, Aris. Ini saking besarnya sampai butuh tenaga 9 orang untuk menariknya keluar dari tambak. Ya, seperti kita lihat memang ular besar sekali itu ya. Sebelum ditangkap Senin sore lalu, Sila, ular hampir memangsa warga yang tengah memancing di tambak. Diduga ular turun dari habitatnya yang rusak akibat hujan deras ya. Bukan kali pertama warga tangkap ular piton dekat permukiman. Sebelumnya warga juga pernah menangkap ular berukuran lebih kecil yang berkeliaran jauh dari habitatnya. Ya, dan kami masih memiliki informasi lainnya, salah satunya tuntut penghapusan program dokter layanan primer atau DLP. Ratusan dokter berunjuk rasa. Kita akan simak informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Net 10. Hidup ekstra bisa dengan paket Combo Ekstra. Ekstra kuota plus gratis nelpon ke semua operator 24 jam. Gigi ngilu bikin malu. Memperkenalkan Sistema Pro Sensitif dengan Triple Impact Protection. Efektif redakan ngilu seketika, mencegahnya datang kembali, dan menjaga kesehatan gusi. Sistema Pro Sensitif, ngilu nggak balik lagi. Sistema. Itu Yasmin yang ketemu Mas, Mas. Mak. Aku mesti telepon lagi. Terus gimana anak keadaannya? Tuh barusan tadi diantar Mas Satria. Kamu masih ada perasaan. Saya Seno, Duta Okenjek masa jabatan 2016. Kenapa, Mas? Kenapa nangis? Maafin aku ya, Tante. Aku udah bikin Tante sedih. Saat traveling, banyak cerita bisa terjadi. Duduk canggung di sebelah bos, bisa juga nikmatin getting lost. Apapun ceritanya nanti, awali dengan Traveloka dulu.
aplikasi andalan dengan harga terbaik, pilihan lengkap, dan akses mudah ke seluruh dunia. Traveloka dulu. Traveling kemudian. Halo? Halo Pak? Ya, cari siapa ya? Pak Dedi, Pak Dedi. Oh, lagi nggak di rumah. Oh, ini siapa Pak? Saya adiknya. Oh, ya. Kalau gitu saya ucup kalah. Hidup ekstra bisa dengan paket Combo Ekstra. Ekstra kuota plus gratis nelpon ke semua operator 24 jam. Gigi ngilu bikin malu. Memperkenalkan sistem Pro-sensitif dengan Triple Impact Protection. Efektif redakan hiu seketika, mencegahnya datang kembali, dan menjaga kesehatan gusi. Sistema Pro-sensitif, ngilu nggak balik lagi. Sistema. Kembali di Net 10, KPK menahan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Ya, Siti Fadila diperiksa selama lebih dari 5 jam sebelum dibawa ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Setelah kalah dalam gugatan pra-peradilan pekan lalu, KPK kembali memeriksa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 5 jam dan berujung penahanan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2004-2009 ini adalah tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Pengadaan ini untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan pada tahun 2005. Siti membantah menerima uang haram berupa cek perjalanan senilai 1,3 miliar rupiah. Ya akhirnya dia mengejar-ngejar saya selama 5 tahun, akhirnya dia berhasil walaupun dengan suatu hal yang sangat tidak adil. Pak Jokowi, saya harap Pak Jokowi menjadi presiden yang adil dan negara kita menjadi negara hukum yang betul-betul. Tolong diperhatikan, banyak kasus yang berat-berat malah didiamkan. Sedangkan saya yang sebetulnya tidak bersalah harus ditahan. Ini betul-betul kriminalisasi dan teman-teman media, janganlah kasus saya ini untuk menutupi kasus yang lebih besar. Ibu dituduh jangan pengalian isu memakai isu saya. Ratusan dokter dari wilayah Brebes dan Boyolali berunjuk rasa tolak program dokter layanan primer atau DLP. Ya, mereka menilai program ini akan menambah konflik dalam sistem layanan kesehatan. Nur Rahmawati dan Taufik Irvani merekam videonya untuk NetCG. Puluhan dokter di Boyolali Senin siang berunjuk rasa dari kantor DPRD menuju kantor Bupati. Mereka menolak program dokter layanan primer atau DLP yang dikeluarkan pemerintah. Program DLP dinilai hanya menambah biaya pendidikan dan justru akan menimbulkan konflik di sistem layanan kesehatan. Bagi ID itu merupakan langkah yang tidak tepat karena dengan sekedar meningkatkan program studi dokter primer ini tidak akan menyelesaikan masalah dan ini akan menimbulkan masalah baru sehingga pelayanan kedokteran tidak lagi menjadi pro rakyat. Aksi serupa juga berlangsung di Brebes. 100 dokter berunjuk rasa dari halaman kantor ID cabang Kabupaten Brebes menuju kantor Dinas Kesehatan setempat. Para dokter ini menolak kebijakan Menteri Kesehatan yang mengharuskan para dokter mengikuti program studi primer. Mereka juga tuntut perbaikan sistem BPJS, penurunan harga obat dan alat kesehatan. Diharuskan melaksanakan studi lanjutan 2-3 tahun jadi pelayanan primer. Jelas ini sangat membebani dokter umum. Mereka sudah bersekolah 7 tahun, tapi harus sekolah lagi 2-3